Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Rahmatika Praitno dengan NIM 26050122130078. Di sini saya akan mempraktekkan pengolahan data angin untuk TP Modul 4 Praktikum Gelombang. Yang pertama kita cari dulu website CDS Climate Copernicus-nya. Setelah itu kita klik. Nah, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Setelah itu bisa login saja dengan akun yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, ini tandanya kalau sudah berhasil login. Kemudian pada search bar-nya kita ketik ERA 5 hourly data on single levels from 1940 to recent hourly data on single levels from 1940 to recent. Dan bisa di enter atau klik search. Nah, ini terus pilih yang pilihan yang pertama ini, diklik. Nah, ini akan muncul tampilan seperti ini. Maaf tadi wifi-nya juga error. Terus kemudian di bagian download data, di produk type-nya checklist yang reanalysis. Kemudian untuk variabelnya kita pakai yang wine. Yang wine ini kita checklist yang 100 meter dan 100 meter U komponen dan 100 meter V komponen. Setelah itu untuk tahunnya mengikuti ketentuan yang telah diberi asisten praktikum, saya mendapat tahun 2014 Desember sampai Februari 2014 musim barat. Berarti untuk Desembernya berarti 2013. Setelah itu di monthnya baru yang Desember. Kemudian untuk harinya karena datanya sebulan jadi select all. Untuk waktunya mengikuti tentuan juga 00, 06, 12, dan 18. Terus geographical areanya kita pakai ini Laut Banda, ikut ketentuan juga. Ini diisi untuk Laut Banda itu 1, 2, 3. Kemudian south-nya -7. East-nya adalah 130. Kemudian north-nya -3. Nah, ini udah langsung ke format
Yang dipakai adalah NetJDF. Setelah itu kita submit form. Nah, ini bisa langsung di-download aja. Kasih nama, kita buat file baru, folder baru. Gelombang. Namanya berarti Desember 2013. Nah, ini kemudian bisa langsung di-save. Untuk download data mungkin hanya itu aja. Kita lanjut ke pengolahan data Excel dan ODV. Nah, ini kita lanjut ke pengolahan di ODV dulu sebelum ke Excel. Jadi caranya file kita open. Nah, ini kita open. Ini next, 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 finish. Nah, akan muncul seperti ini. Setelah itu kita pencet yang ini di menu view, layout templates, kemudian full screen map. Nah, ini. Nah, kemudian di bagian ini peta bisa diklik kanan, kemudian di full domain. Nah, setelah itu kita akan mengekspor data ini ke spreadsheet. Caranya export UDF spreadsheet file. Setelah itu ini bisa langsung di save. Oke. Nah, ini tandanya berarti udah kesimpan datanya. Untuk yang ODV gitu aja. Kita lanjut ke pengolahan data di Excel. Nah, kemudian kita lanjut ke pengolahan data di Excel. Nah, yang pertama dibuka dulu filenya yang tadi, file NC. Jangan lupa di all files. Nah, ini. Oh, maaf, yang dimasukin adalah file teks dokumennya tadi yang dari UDV. Diklik, kemudian di open aja. Ini di next, finish. Nah, akan jadi seperti ini. Kemudian yang ini, tulisan yang di atas ini di remove. Bentar. Nah, gini aja di remove. Nah, setelah itu ini juga di delete aja.
Setelah itu untuk yang TF ini juga bisa di delete aja. Ini juga, ini juga di delete, ini juga, ini sama ini. Nah, ini bisa dirapiin aja untuk waktunya. Setelah itu untuk yang bagian atas ini kita blok dulu. Kemudian di short and filter, di filter. Nah, ini terus untuk longitude dan latitude-nya ini difilter dengan ketentuan yang sudah diberikan oleh asisten juga. Ini di longitude select all-nya di unchecklist. Kemudian untuk longitude-nya ketentuannya adalah 124,5 derajat, berarti 124 di search aja. Select all-nya di unchecklist nih. Nah, pakai yang 124,5. Nah, kemudian di OK. Nah, ini udah untuk yang longitude. Setelah itu ke yang latitude juga sama, di filter juga, select all-nya di unchecklist. Kemudian ketentuannya untuk latitude adalah 6,25. 6,25. Nah, ini di klik di checklist, kemudian di OK. Nah, itu udah selesai untuk yang sort and filter. Oke, setelah itu masuk ke tahap selanjutnya, yaitu kita membuat file baru aja. Ini blank workbook. Kemudian ditulis waktu, longitude, latitude, viewin, kecepatan, dan kuadran. Ini diedit aja biar kelihatan semua. Ini kuadran. Nah, ini udah. Nah, setelah itu kita copy-copyin aja yang data yang udah ada di tadi, yang lembar sheet yang ini. Nah, ini untuk waktunya bisa langsung di copy aja, berarti untuk copy-nya adalah value. Nah, ini value. Nah, ini dibesarin lagi. Nah, kemudian longitude-nya juga sama, di copy lagi.
Nah, ini yang latitude-nya juga sama, intinya ya tinggal di copy-copy aja. Nah, ini udah untuk kopinya dari sheet yang pertama tadi. Kemudian kita setelah ini menentukan kecepatan dan kuadran menggunakan rumus. Pertama kita menentukan kecepatannya dulu ya. Berarti pakai rumusnya seperti ini. Sama dengan buka kurung 3 kali. Kemudian SQRT. Buka kurung sekali. Kemudian yang Hewin dipangkatkan 2. Setelah itu ditambah sama Viwin dipangkatkan 2 juga. Setelah itu ditutup kurung 2 kali dibagi dengan 1000. Terus tutup kurung sekali dikali dengan 100. Setelah itu tutup kurung sekali lagi dikali dengan 10. Nah, QRT Uwin Vwin 1110. Nah, ini di enter. Kemudian bisa langsung di drag ke bawah. Nah, untuk kuadran juga ada rumusnya. Ini untuk menentukan di mana kuadran si anginnya tersebut. Rumusnya adalah seperti ini. Sama dengan if n kak kurung di ini u win besar dari sama dengan 0 titik koma. Nah, ini bisa pakai titik koma atau koma tergantung ini apa setting laptop masing-masing. Ini di saya pakai koma, berarti di 2. Terus setelah itu Vwin besar dari sama dengan 0 juga, tutup kurung. Setelah itu koma. Duh, tanda petik 2 K1 tanda petik lagi. Setelah itu koma lagi. If lagi. Koma if. Terus ikutin tadi yang awal n. Setelah itu ini
besar dari sama dengan 0, Vmin-nya kurang dari 0. Setelah itu tutup kurung, koma, petik 2, K2, petik lagi, kemudian koma. Setelah itu if lagi, and lagi, buka kurung sudah di 2 lagi. Nah, ini kurang dari 0, kemudian koma, yang vwin E2 kurang dari 0. Setelah itu tutup kurung, koma, petik 2, K3, petik 2. Petik 2 lagi. Setelah itu koma, if, and, ini D2 kurang dari 0, koma, E2 vwin besar dari sama dengan 0, tutup kurung, koma, titik 2, K4, titik 2 lagi. Terus kemudian tutup kurung 4 kali. 1, 2, 3, 4. Nah, ini langsung di enter. Nah, ini udah bakal ketemu kuadrannya masing-masing. Setelah itu bisa di drag. Oke. Oke, setelah itu lanjut perhitungan lainnya. Untuk yang ini kolom HIJ dikosongin dulu aja, kemudian di kolom K kita menuliskan arah angin. Yang L mata angin, dan yang M adalah kecepatan angin dengan satuan knot. Nah, ini bisa diedit-edit aja biar rapi. Ini. Nah, setelah itu sama kayak yang kecepatan dan kuadran tadi, kita masukin rumus juga. Oke, masuk ke rumus arah angin dulu. Ini rumusnya sama dengan if dalam kurung ini kuadrannya sama dengan I2, 90 min C2 ini, if ini kuadran lagi sama dengan K2
2, 180 dikurangi C2 ini. Setelah itu koma if dalam kurung nilai kuadran lagi G2 sama dengan petik 2 K3 petik 2 koma 270 dikurangi dengan ini. Setelah itu koma lagi, if lagi, kurung yang ini, kemudian sama dengan petik 2 K4 sama dengan lagi, petik 2 lagi, koma 360 dikurangi dengan ini. Setelah itu kita tutup kurung sebanyak 4 kali. Ini enter. Ini udah ketemu, bisa langsung di drag. Bisa manual aja. Add. Nah ini. Oke, setelah itu kita ke mata anginnya. Untuk rumus mata angin ini agak panjang, tapi sama tipenya kayak yang arah angin dan kuadran. Pakai if sama dengan if. Aduh, bentar. N K2 ini itu besar dari 335 tutup kurung koma titik petik 2 utara petik 2 lagi kemudian koma if lagi. Setelah itu K2 lebih dari 290 koma petik 2 barat laut petik 2 koma if ini lagi kurang dari 200 tutup kurung barat daya petik 2 setelah itu koma if if kedua besar dari 265 koma petik 2 barat daya barat
koma lagi, if kedua besar dari 155, koma, petik 2 selatan, koma lagi, if lagi, pakai K2, besar dari 110, koma, petik 2 Tenggara, petik 2, koma, if lagi, K2 besar dari 65, koma, petik 2 timur, petik 2, koma, if lagi, pakai K2, kurang, besar dari 20, koma, petik 2 timur, laut, petik 2, kemudian tutup kurung sebanyak berapa ini? Sampai item lahir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 berarti. Nah, 8. Ya nggak sih? Oke, setelah itu di enter. Ini bisa langsung di drag. Nah, setelah itu kita ke kecepatan angin. Untuk rumusnya sendiri buat kecepatan angin itu gampang, nggak seperti yang tadi. Sama dengan F2 ini per 0,514. Enter. Nah, ini bisa di drag. Nah, untuk arah angin, mata angin, dan kecepatan angin dalam satuan knot udah semua. Setelah itu kita menentukan yang di 3 ini yang dibiarkan kosong sebelumnya. Oke, kita menentukan dulu nilai yang di kolom H. Rumusnya adalah sama dengan if buka kurung ini G2 kuadran sama dengan petik 2 K1 petik 2 lagi, koma, E2 ini Vwin per D Uwin, setelah itu koma, setelah itu if lagi G2 kuadran sama dengan petik 2 K2 petik 2, koma, D2 dibagi dengan E2. Ih, salah mencet loh. Nih. Benar kan? 42, D2, E2. Setelah itu, koma, if lagi, dalam kurung, G2 sama dengan petik 2 K3 petik 2, koma, D2 Uwin dibagi dengan Vwin
if kurung K2 kuadran sama dengan K petik 2 K4 petik 2 lagi, koma, Vwin per Dwin. Dwin. Uwin yang di kolom D. Setelah itu kita bisa tutup kurung sebanyak 4 kali. Enter. Nah, ini udah ketemu, bisa langsung di drag. Setelah itu kita menentukan nilainya dengan rumus sama dengan SQRT. Nilai yang di kolom H tadi dipangkatkan dengan 2 ditutup kurung. Enter. Nah, itu kita drag. Nah, ini kemudian buat yang di kolom C, kolom terakhir, rumusnya sama dengan decrease atan pakai yang dinilai I, kolom I. Tutup kurung 2 kali. Setelah itu di enter. Ini kenapa dah? Ini aja sama dengan decrease atan nilai I, tutup kurung. Enter. Kenapa keubah ya? Oh iya ding. Iya. Nah, ini bisa di drag. Nah, ini untuk perhitungan data semuanya. Ini ada data yang di mata angin, ada yang false. Mungkin ini nanti bisa saya tanyakan kepada Astrak lebih lanjut. Kenapa gitu? Setelah itu kita bisa langsung save as. Ini Salma 078 B. Nah, ini kita save menggunakan kita save 2 type. Yang satunya Excel workbook yang biasa sama yang satunya 97/2003. Nah, ini jangan lupa dikasih ini aja Desember 2013 Laut Banda. Ini kemudian di save dulu. Setelah itu kita save as lagi. Nah, ini pakai yang 97/2003 workbook. Nah, ini namanya samain aja. Langsung di save. Nah, mungkin itu saja pengolahan data angin dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.